PSSI bantah dekati Park Hang-seo untuk gantikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. 5 pemain timnas Indonesia dengan harga bandrol termahal 2023, nomor 1 tembus 26,07 miliar rupiah. Selain Tom Haye, Erick Thohir juga tertarik menaturalisasi kiper MLS, Martin Paes demi timnas Indonesia. Mengintip mewahnya training center timnas Indonesia, 34,5 hektar, 5 lapangan besar, dan lapangan tertutup. PSSI membantah tengah mendekati mantan pelatih Vietnam, Park Hang-seo, untuk menggantikan posisi dari Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Kini Park Hang-seo sedang berstatus tanpa klub. Sebelumnya, Park Hang-seo menolak untuk memperpanjang kontrak dari Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF. Pelatih berusia 64 tahun tersebut menukangi tim nasional Vietnam sejak Oktober 2017 hingga Januari 2023. Meliputi level umur U22, U23 dan senior. Selama bekerja dengan VFF, Park Hang-seo mampu mempersembahkan sejumlah gelar. Prestasi yang dimaksud, Piala AFF 2018, Piala AFF U23 2022, juara SEA Games 2021. Tidak benar. PSSI mendekati Park Hang-seo, kata Arya Sinulinga. Senin, 18 Desember 2023. Awalnya, isu PSSI yang tertarik menggunakan jasa Park Hang-seo disampaikan oleh media Vietnam, Soha, Timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia dengan harga bandrol termahal 2023, nomor 1 tembus 26,07 miliar rupiah. 5 pemain timnas Indonesia dengan harga bandrol termahal 2023 akan diulas dalam artikel ini. Salah satu pemain harganya bahkan tembus hingga 26,07 miliar rupiah. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong kini memang diperkuat sederet pemain abroad. Beberapa bahkan membela klub ternama di Eropa. Karir mereka yang apik pun membuat harga sejumlah pemain timnas Indonesia ini jadi selangit. Siapa saja mereka? Berikut 5 pemain timnas Indonesia dengan harga bandrol termahal 2023. 5. Rizky Ridho, salah satu pemain timnas Indonesia dengan harga bandrol termahal 2023 adalah Rizky Ridho. Dilansir dari Transfermarkt, pemain yang berposisi sebagai bek ini dibanderol seharga 6,52 miliar rupiah. Kiprah manis terus ditunjukkan bek berusia 22 tahun itu sehingga sosoknya jadi andalan di timnas Indonesia. Rizky Ridho sendiri sudah mencatatkan 27 caps di timnas Indonesia senior. Bukan hanya solid menjaga lini pertahanan, Rizky Ridho juga bisa membantu lini serang tim. Dia tercatat sudah membukukan 3 gol untuk timnas Indonesia. 4. Mark Klok, kemudian, ada nama Mark Klok. Gelandang Persib Bandung ini juga memiliki harga pasar yang tinggi, yakni mencapai 7,82 miliar rupiah. Mark Klok pun turut jadi pemain andalan di timnas Indonesia. Dia sudah mencatatkan 18 caps di skuad Garuda dengan koleksi 4 gol. 3. Shane Patinama, di urutan ketiga, ada Shane Patinama. Beda dari 2 pemain sebelumnya, Shane Patinama berkarier di Eropa. Pemain naturalisasi ini baru saja berpisah dengan klub Norwegia, yakni Viking FK. Kini, Shane Patinama masih berstatus tanpa klub. Meski begitu, dia memiliki bandrol harga tinggi, yakni mencapai 11,30 miliar rupiah. 2. Jordi Amat, lalu, ada Jordi Amat. Bek kelahiran Barcelona, 21 Maret 1992 ini juga dibanderol dengan harga selangit, yakni mencapai 13,91 miliar rupiah. Harga ini tentunya tepat untuk Jordi Amat yang sudah kenyang pengalaman dalam berkarier di Eropa. Dia pernah memperkuat klub yang mentas di Liga Spanyol, seperti Real Sociedad, Espanyol, hingga Rayo Vallecano. Bukan hanya itu, Jordi Amat juga pernah membela klub yang mentas di Liga Inggris, yakni Swansea City. Kini, dirinya pun memperkuat klub Malaysia, yakni Johor Darul Takzim. 1. Sandy Walsh. Terakhir, ada Sandy Walsh. Dia menjadi pemain timnas Indonesia dengan harga bandrol termahal 2023,
yakni mencapai 26,07 miliar rupiah. Sandy Walsh memang punya karir ciamik. Dia kini membela klub elit Belgia, yakni KV Mechelen. Dengan bakat dan pengalamannya, dia pun jadi andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Dia tercatat sudah membukukan 4 caps. Selain Tom Haye, Erick Thohir juga tertarik menaturalisasi kiper MLS, Martin Paes demi timnas Indonesia. Ketua PSSI, Erick Thohir, juga tertarik untuk menaturalisasi kiper FC Dallas di Major League Soccer, MLS, Martin Paes, demi timnas Indonesia. Martin Paes adalah penjaga gawang kelahiran Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998. Kiper berpostur 191 cm itu telah membela FC Dallas sejak 2022. Garis keturunan Martin Paes dikabarkan berasal dari neneknya, yang lahir di Indonesia pada masa Hindia Belanda. Nama Martin Paes mengemuka setelah Erick Thohir merespons keinginan gelandang SC Heerenveen di Liga Belanda, Tom Haye, untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Kiper FC Dallas di Major League Soccer, MLS, yang mempunyai darah Indonesia. Sama Martin Paes, kiper utama FC Dallas di MLS, ujar Erick Thohir dalam akun Instagramnya. Erick Thohir, pada Sabtu, 16 Desember 2023, kita tunggulah, kita lihat. Jangan kesusu tapi yang penting semua yang percaya buat bangun timnas Indonesia, ayo, tutur pria yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, RI tersebut. Martin Paes memulai karirnya bersama NEC Nijmegen di Liga Belanda pada 2016. Sebelum pindah ke FC Utrecht pada 2018 dan dipinjamkan ke FC Dallas pada awal 2022, karir Martin Paes. Pertengahan 2022, Martin Paes dipermanenkan FC Dallas dengan membayar transfer sebesar 1 juta euro atau setara dengan 16 rupiah. 8 miliar, bersama FC Dallas di musim ini, Martin Paes telah bermain 36 kali. Dia kebobolan 38 gol dan merangkum 9 clean sheet. Sepanjang karirnya, Martin Paes pernah membela timnas Belanda U18, U19, U20, dan U21 dengan jumlah 10 penampilan. Namun, tidak kunjung dipanggil Belanda senior. Mengintip mewahnya training center timnas Indonesia, 34,5 hektar, 5 lapangan besar, dan lapangan tertutup, timnas Indonesia bakal punya fasilitas yang mewah menyusul dibangunnya National Training Center di Ibu Kota Negara, IKN, Kalimantan Timur. Nantinya, bakal ada 8 lapangan di National Training Center itu. Presiden Joko Widodo bersama Ketua PSSI, Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, hingga FIFA Regional Director Asia Oceania, Sanjeevan Cebalasingam, baru saja meresmikan pembangunan training center timnas Indonesia di IKN pada Jumat, 22 September 2023, pagi waktu Indonesia Barat. Tempat ini tidak hanya sebagai pusat pelatihan, tetapi juga pusat inovasi pengembangan sepak bola Indonesia dan memfasilitasi riset serta pengujian teknologi terbaru sepak bola. Ujar Jokowi di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 22 September 2023. FIFA melalui programnya, FIFA Forward, turut membiayai pusat pelatihan timnas Indonesia di IKN sebesar 85,6 miliar rupiah. Sementara, pemerintah menganggarkan 95 miliar rupiah. Jadi, totalnya 180,6 miliar rupiah, fasilitas mewah National Training Center. Training Center Timnas Indonesia berada di atas lahan IKN seluas 34,5 hektar yang berisikan 8 lapangan beserta infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya seperti asrama, kolam renang, hingga sport science. 8 lapangan latihan itu meliputi 5 lapangan besar, 1 lapangan futsal, 1 lapangan tertutup, dan 1 lapangan sepak bola pantai. Kita tahu bahwa negara kita telah memiliki banyak stadion bertaraf internasional, tetapi belum memiliki tempat latihan yang terpusat dan terintegrasi, ucap Jokowi, sehingga timnas Indonesia kalau latihan berpindah-pindah. Pusat pelatihan ini akan dilengkapi dengan asrama dan lingkungan yang sangat indah dan cantik, terang Jokowi, 2 dari 4 halaman. Pembangunan tahap pertama, untuk pembangunan fase pertama Training Center Timnas Indonesia di IKN,
Akan didirikan 2 lapangan dan tempat penginapan untuk pemain serta pelatih yang ditargetkan rampung selama 6 bulan. Saya berterima kasih kepada FIFA atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan dengan memberikan pendanaan FIFA Forward yang terbesar di Asia Tenggara sebesar 85,6 miliar rupiah kepada PSSI. Tutur Jokowi, dukungan dari pemerintah juga tidak kecil yaitu sebesar 95 miliar rupiah. Yang sudah disetujui. Nanti kalau kurang, ditambahi. Sehingga pusat pelatihan untuk sepak bola ini segera bisa diselesaikan, ungkap Jokowi. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk berita terupdate dari kami, Lokal Football.